Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpin kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini saya siapkan dari kitab Injil Lukas 14 ayat 11. Demikian bunyinya saudara. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian jawab pembacaan ini saudara. Topik perenungan kita pagi hari ini adalah memantaskan diri. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kita menerima kebenaran ini. Suatu hari saudara, ada seorang pemuda yang baru lulus dari pendidikan tinggi dan menjadi seorang sarjana. Dia melamar di sebuah perusahaan besar, perusahaan terkenal. Setelah berkas lamarannya diterima, lalu dia mengikuti tes wawancara. Dalam tes tersebut, dia ditanya beberapa hal oleh HRD manajer perusahaan tersebut. Dia tanya demikian saudara. Apabila saudara diterima di perusahaan ini, berapa gaji yang Anda harapkan? Itu pertanyaannya. Lalu pemuda ini menjawab saudara, saya ingin gaji dalam US dollar saja Pak. Tidak usah terlalu tinggi, hanya cukup 10.000 US dollar saja katanya. Lalu saudara HRD manajer perusahaan itu berkata, boleh, tapi bagaimana kalau perusahaan menawarkan lebih banyak untuk Anda? Kami sediakan mobil Mercedes lengkap dengan supirnya, lalu rumah di Pondok Indah dengan kolam renang yang besar. Dikatakan saudara, lalu liburan setiap bulan ke Bali, cuti 12 hari setiap akhir tahun, ditambah lagi bonus 12 kali gaji katanya. Lalu pemuda itu kaget dan dia katakan, jangan bercanda lah Pak katanya. Lalu HRD manajer itu menjawab, loh kan Anda yang duluan mengajak saya bercanda katanya. Saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya pemuda tersebut tidak jadi diterima karena sikap dan caranya yang ceroboh, yang kurang memantaskan dirinya terhadap pekerjaan tersebut. Itu yang kita ingin renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, memantaskan diri itulah yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah level kehidupan yang lebih baik, sebuah level kehidupan yang lebih tinggi dalam kehidupan kita ini. Sebaliknya, kita lihat di sini saudara, banyak disayangkan karena kebanyakan orang justru bertindak tidak seperti itu. Di mana banyak orang ingin kaya, tetapi mereka malas. Mereka menginginkan posisi yang tinggi, namun mereka berusaha paling sedikit, tidak berusaha dengan maksimal. Mereka ingin hidupnya baik, hidupnya enak, tetapi mereka tidak sanggup membayar harga untuk sesuatu yang diharapkan baik itu. Saudaraku, pantaskah orang-orang seperti itu mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka harapkan? Tentu saya ingin katakan tidak pantas saudara. Tidak pantas karena cara dan juga tindakan mereka tidak sepantasnya seperti itu. Mari saudara belajar memantaskan diri dengan hal-hal yang kita inginkan dalam hidup ini. Memantaskan diri dengan hal-hal apapun yang kita harapkan. Jika kita ingin memperoleh hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita, bayarlah sesuai dengan harganya. Bukan murahan saudara, bukan kebetulan dan bukan asal-asalan. Buatlah orang lain percaya dan berkata kepada saudara, dia katakan dia memang pantas mendapatkan itu. Izinkan orang berkata seperti itu, dan mereka akan katakan dia memang pantas untuk posisi itu karena ia sudah berjuang keras, dia seorang pekerja keras dan seterusnya saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini
Marilah kita lihat kembali hidup kita. Lihatlah hidup saudara saat ini. Di bawah terang renungan kita pada saat ini saudara, lihatlah kehidupan saudara. Lalu bertanyalah pada diri Anda sendiri. Sudah pantaskah saya menerima yang terbaik dalam hidup ini? Sudah pantaskah saya dan saudara mendapatkan impian yang terbaik dalam kehidupan ini? Mungkin ini menjadi pertanyaan perenungan yang dalam bagi kita pagi hari ini. Bila kita merasa belum melakukan sesuatu secara maksimal dalam hal apapun, maka janganlah terlalu berharap bahwa yang terbaik itu akan datang dalam kehidupan kita. Selalu ada harga yang harus kita bayar. Selalu ada pembenahan diri yang baik, baru kita berharap kita diberkati oleh Tuhan. Kita akan diukur Tuhan dari kepantasan kita, persiapan kita. Ya, itu yang perlu. Tuhan kiranya menolong kita saudara dengan renungan pada pagi hari ini. Tidak begitu panjang, tetapi saya harapkan dengan pertolongan Roh Kudus kita dibuka hati kita untuk melihat diri kita. Bagaimanakah kepantasan kita untuk diberkati Tuhan hari ini? Bagaimanakah kepantasan saudara meraih segala berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk hidup saudara hari ini? Mari saudara, jangan bermain-main dengan hidup. Jangan menyia-nyiakan kesempatan. Bayar harga yang pantas untuk setiap pengharapan impian saudara di hari ini. Itu yang perlu. Firman Tuhan katakan orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Jangan terlalu sombong dalam hidup ini. Rendahkan hatimu supaya engkau ditinggikan Tuhan. Siapkan hatimu sungguh-sungguh supaya engkau diangkat oleh Tuhan dan diberkati dalam segala impian pengharapan saudara di hari ini. Tuhan memberkati saudara dengan renungan inspirasi ini sehingga kita semakin dimampukan, saudara semakin dimampukan mengenal dan memantaskan diri saudara di dalam segala hal untuk segala sesuatu yang saudara harapkan diberkati Tuhan dalam hidupmu di hari ini. Demikian renungan ini kiranya memberkati kita. Sebelum mengakhiri renungan ini, saya ingin mengajak saudara kembali berdoa, memohon tuntunan Tuhan supaya kita benar-benar mengerti bagaimana cara memantaskan diri untuk setiap hal yang kita harapkan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan yang kami terima pada pagi hari ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Biarlah kami dibuka hati untuk melihat diri kami sendiri. Senantiasa belajar memantaskan diri untuk setiap pengharapan impian kami. Dan kami percaya Tuhan pun sedang melihat kepantasan kami untuk diberkati Tuhan. Berkatilah umatmu semuanya. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Khususnya yang sakit hamba doakan, berikan mereka pertolongan supaya mereka boleh disembuhkan. Aku bersyukur Tuhan untuk anakku yang semakin dipulihkan. Tuhan berkatilah. Juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berkumpul untuk mencari pekerjaan. Buka mereka lapangan pekerjaan. Yang mencari jodoh Tuhan, buka mereka jalan untuk mendapatkan jodoh mereka. Yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan, supaya mereka menikmati sukacita dari Tuhan. Anak-anak kami yang sedang belajar di rumah, berkati mereka dengan semangat belajar yang baik. Terima kasih Tuhan. Masih banyak anak-anakmu yang hari ini mengharapkan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka semua dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan renungan pada pagi hari ini. Saya ingin katakan untuk saudara, tetaplah semangat saudara. Jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa Tuhan, dan tetaplah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya ingin sampaikan juga, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.